Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa atimi sultani. Ya Allah ya hadi ihdina bihudaka wa la tajalna mimman dhalla wa asauka. Ya Allah ya hadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya Allah Tuhan yang Maha terpuji, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu pada saat ini kami hadir melaksanakan acara sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai kegiatan yang Engkau berkati dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi anugerah, Engkau telah menganugerahkan kepada kami NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadikanlah ya Allah Forum Pembauran Kebangsaan Kalimantan Tengah sebagai wasilah, sebagai sarana dalam mewujudkan kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah yang rukun, yang aman dan damai, serta terwujudnya kerjasama antar suku, ras, budaya, dan adat istiadat di antara anak bangsa, sehingga perbedaan di antara kami menjadi sebuah rahmat bagi bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan untuk menjaga NKRI dari ancaman disintegrasi bangsa akibat kepentingan kelompok, sukuisme, fanatisme agama. Untuk itu ya Allah, mohon limpahkanlah kepada kami, limpahkan semangat dan tekad bersatu dalam barisan dengan membawa obor perjuangan sebagai bakti dan semangat kami untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, sejauh usaha yang kami rencanakan dan kami laksanakan, kodrat dan iradat-Mu penentu segalanya. Untuk itu ya Allah, kami mengharapkan luasnya kasih sayang-Mu, luasnya nur-Mu. Siramilah kami ya Allah dengan nur-Mu, dengan kasih sayang-Mu, sehingga hidup dan kehidupan kami menjadi sejahtera dan bahagia baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sebelumnya mohon izin Pak Sekda bahwa pimpinan kami yaitu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Pak Yuaselko tidak bisa hadir Pak, karena pada saat ini sedang
ada tugas keluar daerah. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat kepada Bapak dan seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat Kabupaten Seruyan. Baik, kami akan menyampaikan laporan Ketua Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan tahun 2017. Yang kami hormati Pak Bupati Seruyan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Forkompinda Kabupaten Seruyan atau yang mewakili Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan dan seluruh Kepala SOPD di lingkup pemerintah Kabupaten Seruyan, para narasumber, para peserta dan tamu undangan pada kegiatan sosialisasi yang berbahagia. Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2884/731 DPPA-SKPD 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang pengesahan DPPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017. Nama kegiatan ini dengan judul Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Epika Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 di Kabupaten Seruyan. Maksud dan tujuan kegiatan: 1. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. 2. Memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat strategis untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar suku, etnis, budaya, adat, istiadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. 3. Guna mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Seruyan yang damai dan kondusif. Tempat dan waktu kegiatan: pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Aula Serbaguna Kuala Pembuang pada hari ini Kamis tanggal 16 November 2017. Narasumber: 1. Ketua Panwaslu Kabupaten Seruyan. 2. Pengurus Epika Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Andi Bustan MA. 3. Kapolres Seruyan. Peserta kegiatan terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang berjumlah 100 orang dari Kabupaten Seruyan. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibiayai oleh DPA SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2017. Demikian laporan ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Seruyan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dan terlaksana, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan pada saatnya nanti mohon kepada Bapak Bupati, dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah, untuk dapat memberikan arahan kepada kami sekaligus membuka acara ini secara resmi. Dan apabila ada kekurangan pada kegiatan ini, mohon kiranya kami dimaafkan. Demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Bupati Seruyan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang saat ini berada di luar daerah dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Demikian juga Bapak Wakil Bupati saat ini juga berada di luar daerah untuk mewakili kegiatan di Palangkaraya. Untuk itu saya akan bacakan sambutan Pak Bupati pada acara sosialisasi Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Pembuang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Seruyan yang calon ini diwakili oleh Ketua Komisi A, Pak Bambang, dan ini sekaligus Ketua FPK Kabupaten Seruyan. Selamat Pak Bambang. Yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Seruyan. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili beserta seluruh rombongan, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Seruyan, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan, peserta sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan, rekan-rekan pers, serta undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan acara pembukaan sosialisasi Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan. Pada kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Seruyan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah bisa melaksanakan sosialisasi Forum Pembaruan Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang. Dalam kesempatan ini pula saya titipkan pesan kepada semua peserta agar saudara-saudara sekalian dapat mengikuti dengan seksama, dan yang ada di tengah kita adalah berbagai macam suku, agama, dan ras. Kita dapat belajar dari sejarah pada zaman kerajaan dulu sejak tahun 1596 sampai dengan 1942 dan tahun 1942 sampai dengan 1945 atau kurang lebih 349 tahun kita selalu dalam belenggu penjajahan. Pada masa itu pun bangsa kita dari berbagai penjuru dengan tokoh-tokoh pejuang yang diantaranya ada Cut Nyatin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teguh Umar, dan lain-lain yang semuanya mempunyai kesaktian masing-masing. Karena kita tidak bersatu maka perjuangan mereka selalu diakhiri dengan kegagalan. Kemudian sejak tahun 1928 pemuda-pemuda kita dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Barat berkumpul dan berpikir sehingga menghasilkan bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dengan kebersatuan tersebutlah maka hanya dalam tempo 17 tahun bangsa Indonesia dapat diproklamasikan. Hadirin undangan yang berbahagia, Kalimantan Tengah dinyatakan oleh Bapak Gubernur saat ini sangat kondusif. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi Forum Pembaruan Kebangsaan ini, marilah kita jaga keutuhan NKRI dengan memperkokoh ideologi Pancasila. Kita jalin kebersamaan, kita bangun kebinekaan, keberagaman warga, dan kemajuan penduduk kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Melalui kegiatan sosialisasi Forum Pembaruan Kebangsaan ini, marilah kita gali inovasi baru untuk mempercepat dan mempererat kekompakan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kesbangpol Kabupaten Seruyan, yang diundang menjadi peserta pada hari ini adalah Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Seruyan dan dihadiri oleh utusan suku Jawa, utusan suku Bugis, utusan suku Batak, utusan suku Banjar, suku Cina, suku Toraja, serta calon bupati yang tertera dalam polling di harian. Ini nggak ada rentir Pak ya, saya kira nanti kalau ada bisa dipanggil Pak Kesbang untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Calon Bapak Vokal buat kita. Melihat komposisi peserta yang hadir hari ini, besar harapan pemerintah daerah semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat kita aplikasikan di masyarakat, dan ke depan Kabupaten Seruyan tidak terjadi perpecahan
antar anak suku bangsa. Dan masyarakat kita dapat hidup tentram dan nyaman. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapat bimbingan, petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Surian cap tertanda Sutarsono Esa. Demikian arahan dari Pak Bupati yang telah membacakan. Mohon maaf apabila tidak berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian telah kita tutup bersama rangkaian acara pembukaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017. Dan untuk rangkaian acara selanjutnya persiapan paparan, namun sebelumnya kita break sejenak beberapa saat, 15 menit. Menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Silakan nanti selesai acara dibuang di tempat yang sudah disiapkan. Terima kasih. Demikian informasi dari kami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling bertukar pikiran, pengalaman, apa sih sebenarnya yang diperlukan, yang perlu diketahui tentang keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan. Di awal tadi saya sempat disi-disi dengan Pak Pandiangan, senior saya. Oh, ini Pak Pandiangan ini bakalan seru ini karena banyak yang hadir dari bapak-bapak. Kalau membuat ternyata setelah Pak Sekda turun, pulang, ikut juga pulang. Tapi insya Allah tidak akan menurunkan semangat kami, karena sesungguhnya kami hadir untuk bertatap muka dengan para bapak-bapak sekalian. Tentu tidak lupa saya memberi apresiasi, menghargai kehadiran bapak semuanya yang masih bisa bertahan sampai yang tadi. Baik, sebenarnya aturannya, peraturan menteri dan seterusnya tentang perlunya pembauran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tayangan di atas, ada foto-foto yang penuh, di mana dari ujung ke ujung semuanya menggunakan pakaian adat istiadat dari sukunya masing-masing. Tentu dari sana Aceh sampai Papua pasti ada di dalam gambar ini. Itulah salah satu visi EPK bahwa kita perlu bersatu dalam keragaman. Nah, dari visi itu diterjemahkan ke beberapa misi. Yang pertama, menanamkan kembali rasa cinta tanah air melalui 4 pilar kebangsaan. Kita yang hadir di sini mungkin masih ada yang lupa 4 pilar kebangsaan, paling tidak ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Paling tidak kita tahu bahwa di sana ada Pancasila, di sana ada kebinekaan, di sana ada undang-undang, ada aturan, dan kita ini berada dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
persoalan menerjemahkan 4 pilar itu tentu kembali kepada kita semuanya. Yang kedua, menciptakan integrasi masyarakat dari berbagai suku. Apakah masyarakat kita di sini saat ini belum terintegrasi? Pada dasarnya sudah. Akan tetapi seperti tadi penyampaian dari kepolisian, masih ada unsur-unsur yang memang sengaja ingin memecah persatuan dan kesatuan. Persoalan sedikit sudah kita harus berseberangan, padahal belum tentu memberikan manfaat bagi kita semua. Ini persoalan integrasi. Nah, di dalamnya ada syukuran etnis dan seterusnya. Lewat ini semuanya kita mencoba mengangkat kembali. Apakah yang kita miliki ini mampu merekatkan kita semua dalam persatuan dan kesatuan ini? Isi yang ketiga, mewujudkan rasa kebangsaan Indonesia dan kepedulian anak bangsa. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin persoalan peduli terhadap negara Republik Indonesia sudah yakin pasti. Tapi dalam bentuk apa kepedulian? Yang keempat, meningkatkan rasa persaudaraan antar ras, suku, etnis melalui seni dan budaya. Beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat di pantai yang kemarin kita datangnya apa namanya? Ujung Pandara. Di situ ada pegelaran seni budaya Nusantara. Semua dari suku hadir, tetapi hadir sebagai penonton. Pelaku kegiatan di atas panggung itu adalah budaya dari Sulawesi Selatan. Kebetulan saya dulu yang ketua pelaksana kegiatan, saya tempatkan di Kuala Pembuat. Dan hanya itu kejadiannya, dan sampai sekarang ini belum pernah lagi. Saya info ini ada warga Sulawesi Selatan yang hadir di sini. Mari kita mulai dari sana. Kemudian kita undang semua teman-teman suku-suku lain yang ada di kabupaten kita. Kalau perlu kita undang dari Kotim, kalau perlu kita undang dari beberapa daerah, difasilitasi forum pembauran tingkat provinsi. Insya Allah kita akan bisa menyaksikan kembali seperti apa yang tertera di visi negara lewat budaya Nusantara. Apa sih sebenarnya pengertiannya? Nah, tadi secara panjang lebar, pembauran itu merupakan proses pelaksanaan integrasi anggota masyarakat, merupakan kegiatan integrasi dari semua anggota masyarakat. Mungkin dapat dikatakan ini warga tempatnya kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang di dalamnya terbungkus dari budaya Nusantara. Pembinaan pembauran kebangsaan, membina dan memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa. Kalau di Kabupaten Solo tadi Pak dari kepolisian bilang ya alhamdulillah, tapi kita tidak boleh. Kita bisa katakan aman, tapi bisa juga nanti ada riak-riak. Jadi tetap kewaspadaan harus ditambahkan. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, keharmonisan dan saling pengertian, saling menghormati. Apakah di tempat kita sudah terjalin semacam ini? Kita harapkan terus. Saling percaya di antara anggota masyarakat. Nah, kita saat ini banyak yang tidak bisa saling percaya satu sama lain karena kecurigaan yang berlebihan. Karena persoalannya perbedaan tadi menyebabkan kita saling curiga. Akhirnya tidak ada keharmonisan yang bisa berjalan di tempat kita atau di masyarakat. Ini juga yang perlu kita hilangkan. Yang ketiga, mengkoordinasikan atau mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan infra instansi secara vertikal dalam pembauran kebangsaan. Mengkoordinasikan fungsi kegiatan instansi secara vertikal. Jadi kalau umpamanya forum pembauran di Kabupaten Kuala Pembuat Surya ini, itu
itu sudah terbentuk, maka selanjutnya tentu ada kegiatan-kegiatan yang bisa terlaksana di dalamnya. Kita menyerap aspirasi masyarakat, apa keperluannya, dan bagaimana keinginannya, lalu kita sampaikan ke atas. Kemana mungkin ke Kesbangpol atau ke pemerintah setempat yang punya kewenangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal kemasyarakatan. Kemudian berikutnya, apa peran ini ke Kalimantan Tengah? Merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga. Kalau Bapak Ibu kita lihat, EPK itu wadah informasi, saling berkomunikasi, saling berkonsultasi, melakukan kerjasama antara semua warga yang ada di tempat. Jadi peran EPK itu sebenarnya sangat besar sekali, sangat penting sekali untuk kita tumbuhkan di daerah ini. Karena tempatnya itulah, di forum itulah kita harapkan ada komunikasi yang terjadi, minimal elemen-elemen kecil dari perkumpulan masyarakat setempat. Karena tentu bukan cuma EPK tempatnya berkumpul berkomunikasi. Para teman-teman kita di Dewan juga pasti mencari aspirasi masyarakat. Akan tetapi kita harapkan EPK kita ini menjadi ujung tombak untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya keinginan masyarakat yang ada di tempat. Lalu keinginan-keinginan tadi kita sampaikan, kita salurkan kepada orang yang bisa mengambil kebijakan. Membantu menyelesaikan kemungkinan terjadi konflik berikutnya. Tentu kita tidak mau terjadi lagi beberapa tahun yang silam. Kalau berbicara konflik, apalagi namanya konflik agama, konflik suku. Ya Papua jadi musuh, ya di Sulawesi jadi. Nah, setiap orang berbicara, kalau berbicara masalah konflik ini pasti muncul Kalimantan Tengah, yang muncul tadi samping, muncul di Poso, muncul di Papua. Yang sudah, tentu kita tidak harapkan itu akan bisa terjadi, akan terjadi kembali. Kita ingin kalau di sini akan harus menjadi orang yang pertama yang mampu menangkap hal-hal yang tidak bisa muncul seperti itu. Tugas kita sebagai anggota forum, khususnya yang ada di Kabupaten Suria, menjadi aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan. Menjadi aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di Kabupaten Suria. Yang kedua, menyelenggarakan forum dialog antara pimpinan EPK. Baik, terima kasih atas mengingatkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya mendengar ulasan dari salah satu channel TV. Kenapa bisa terjadi permasalahan gesekan, tidak bisa menerima perbedaan tadi? Padahal pemerintah sudah mencanangkan satu, radikalisme harus dihilangkan. Tidak ada tempat buat pemahaman radikalisme. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 atau pilar kebangsaan itu sudah harus ada, tidak bisa lagi ditolak. Apa hasil survei? 90,4% dari seluruh hasil populasi yang disantau itu menyatakan siap menerima Pancasila sebagai satu-satunya. Hanya saja masih ada 54% yang tidak bisa menerima pimpinannya kalau berbeda keyakinan. Padahal harusnya sebenarnya ini juga harus lebih tinggi. Berarti masih ada hanya 44% yang bisa menerima, 54% tidak bisa menerima. Ini potensi juga untuk terjadi ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sebagai anggota forum, khususnya di daerah kita, di wilayah kita masing-masing, mampu mengangkat persentase ini, harus mampu menerima siapapun. Namun karena beliau berhalangan hadir, jadi
kami sebagai anggota forum harus siap mengganti beliau sebagai pemimpin. Pilkada 2018 sebentar lagi kita masuk. Nah, tentu kita tidak mau yang namanya apa istilahnya politik identitas. Apa maksudnya politik identitas? Ya karena warnanya merah, karena warnanya kuning, identitasnya ada di situ, maka yang tidak merah tidak boleh masuk ke situ. Yang tidak merah tidak mendapat perhatian karena berbeda dengan ini yang salah. Oleh karena itu mencari pemimpin di 2018 nanti, kata tadi Bapak Panwaslu, kapabilitas, kemampuannya, dan akseptabilitas. Ada tak itu? Jangan karena instan, karena banyak uang, akhirnya muncul sebagai pemimpin. Padahal sebenarnya harusnya muncul dari bawah, harusnya merakyat. Inilah yang diharapkan. Karena kalau kita tadi melihat yang namanya vokal dulu, Bapak Ibu sekalian, di situ ada suara rendah, sedang, ada suara tinggi. Tapi perbedaan suara itu kalau dibawa komando seorang dirjen yang pintar, itu akan kita dengarkan suara yang enak, yang merdu. Nah, sama dengan pemimpin. Itu yang namanya perbedaan di antara kita, karena memang harus seperti itu. Bukan Indonesia namanya kalau tidak berbeda. Tapi kalau di tangan pemimpin yang salah itu menjadi malapetaka karena tidak mampu mengakomodir, tidak mampu menjadi dirjen yang baik. Oleh karena itu mencari pemimpin 2018, carilah pemimpin yang mampu mengayomi, menjadikan harmoni dalam kehidupan kita. Karena perbedaan itu adalah suatu harmoni. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, forum pembangunan kita baik di tingkat provinsi apalagi di daerah, di kabupaten, harus ada di depan untuk mencari dinamika dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada yang muncul di masyarakat kita. Karena perbedaan itu memang itulah ciri Indonesia. Kalau tidak berbeda bukan Indonesia. Kami hadir di sini juga penuh dengan perbedaan. Perbedaan pemahaman, pengetahuan dan sebagainya. Tapi bukan berarti karena kita berbeda harus kita berpecah. Nah, forum kita akan mencoba melihat sampai di situ. Sebelum saya akhir, karena waktu sudah habis, mungkin kita tanya jawab. Bagaimana sih sebenarnya menjadi orang yang baik, yang kira-kira bisa diterima di semuanya?